untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang udah jadi penonton setia dari Sabdayut ya. Aku senang banget bisa balik lagi setiap hari Selasa itu bareng teman-teman Sabdayut yang pastinya teman-teman asalnya dari berbagai daerah ya. Selama kita berdiskusi di Sabdayut selama 1 jam ke depan, teman-teman juga boleh banget ikut berdiskusi ya. Jadi juga jangan cuma jadi penonton, jangan cuma jadi pendengar. Teman-teman boleh banget ikut berdiskusi. Seperti itu ya. Oke teman-teman yang ada di rumah, aku mau jelasin dulu buat teman-teman yang pertama kali join di Sabdayut. Aku mau jelasin dulu terkait Sabdayut, itu adalah acara live-nya ngobrol santai sama Yayasan Lembaga Sabda. Ya, yang pastinya mengangkat topik-topik yang menarik dan relate tentunya dengan anak-anak muda. Karena apa? Karena ini sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai diskusi, untuk sepertinya Kak Brian tidak bisa melanjutkan diskusi bersama-sama dengan kami. Saya sangat disayangkan sekali ya. Kita sudah coba invite beberapa kali dan memang ada kendala bug yang sering terjadi di Sabdayut seperti ini teman-teman ya. Jadi karena waktunya sudah menunjukkan cukup berjalan, waktu terus berjalan, jadi terpaksa kita akan tetap melanjutkan bertiga. Aman ya teman-teman ya? Oke. Oke teman-teman, ya sebelum kita mulai aku minta teman-teman perkenalan dulu ya. Perkenalannya singkat aja ya. Nama, boleh pelayanan di mana atau pekerjaannya di mana atau domisili di mana, seperti itu. Perkenalan singkat aja teman-teman. Kalau mau mempromosikan diri juga boleh ya, silakan. Dari Kak Matthew, Kak Santi, kemudian aku, silakan. Oke. Ya, kenalkan nama saya Matthew. Saya sekarang melayani di PPA Dorcas Batu, IO 809, dan juga melayani di gereja di GMI Tesalónica Batu. Ya, saya berdomisili sekarang di Kota Batu. Oke, salam kenal Kak Matthew. Salam kenal semuanya. Ya, shalom teman-teman semua. Perkenalkan namaku Santi, domisiliku di Solo, gerejaku di GBIS Kepunton, aku pelayanan di Sabda. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke. Sekarang ya teman-teman, halo, perkenalkan semuanya. Aku namaku Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Ya, aku host sekarang di Sabda Youth. Pelayananku juga sama dengan Kak Santi di Yayasan Lembaga Sabda. Seperti itu untuk domisiliku asli di Karanganyar, Jawa Tengah. Sekarang karena bekerja di Surakarta. Seperti itu teman-teman, harapannya udah kenal semuanya ya. Kalau mau kenalan lebih lagi teman-teman boleh masing-masing DM aja ya ke masing-masing guys, seperti itu. Kepoin aja profil Instagramnya. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman pernah nggak sih kayak ngerasa di dunia sekarang itu kayak ngajarin kita itu buat selalu tampil, selalu show gitu, selalu di depan, selalu eksis lah, apalagi di dunia medsos ini ya. Kita itu berlomba-lomba untuk mencari spotlight ya, pengen dilihat, pengen dinotis gitu ya. Ya soalnya ya makin eksis di media sosial akan makin naik gitu kita statusnya, makin dikenal banyak orang gitu. Nah, biasanya kita juga akan makin sering untuk dilayani. Dan itu wajar banget sih di hari-hari gini, di dunia saat ini. Tapi hari ini kita mau belajar kebalikannya teman-teman. Apa ya maksudnya kira-kira kebalikannya itu? Ya kita bakalan lihat gimana Yesus akan mengajarkan kita ya untuk kita itu bisa tidak hanya dilayani, melainkan bagaimana kita mau untuk melayani gitu ya. Makanya malam ini kita akan ngobrolin terkait servanthood, seperti itu. Servanthood, gimana punya hati yang melayani di tengah dunia yang sering ngajarin kita itu untuk jadi pusat perhatian, seperti itu teman-teman. Ya pasti menarik teman-teman, jangan skip untuk acara live Sabda malam hari ini. Aku juga ingetin buat teman-teman di rumah untuk bagiin link Instagram Sabda Resources untuk teman, keluarga, dan semuanya juga dapat terberkati melalui live acara Sabda pada malam hari ini. Seperti itu ya teman-teman, jangan lupa untuk aktif tanya, menanggapi, atau ikut berdiskusi dengan cara tulis aja di kolom komentar, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan mulai acara Sabda pada hari ini. Aku minta dengan kasih Kak Santi buka kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, bersyukur untuk kesempatan kami boleh melayani melalui Sabda Youth ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk setiap diskusi yang akan kami lakukan ya Tuhan, juga untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Biarlah kami juga boleh belajar bersama Tuhan tentang servanthood malam hari ini. Juga tolong Tuhan untuk tim teknis, tim admin yang juga bersama-sama dengan kami Tuhan melayani malam hari ini. Kiranya Tuhan beri kelancaran, dan biarlah apa yang boleh menjadi pelayanan malam hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke, teman-teman pasti di sini pernah ya kayak lihat drama kerajaan-kerajaan gitu. Kalau sekarang itu kan viralnya itu drama Cina ya. Itu biasanya aku lihat itu sih drama Cina, drama-drama kerajaan itulah ya. Itu biasanya rajanya itu kan pasti jadi tokoh utamanya nih. Dia akan dapat semua perhatian, semua pelayanan. Dia kalau zaman sekarang pelayanannya itu VVIP gitu, bisa VVIP gitu lah ya, prioritas lah. Tapi kalau bicara soal raja di atas segala raja nih, itu kan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi dia itu menunjukkan suatu hal yang kebalikannya gitu. Dia raja, tapi dia malah jadi pelayan. Jadi kebalik banget kan di sini. Nah, menurut teman-teman apa yang membuat cara hidup Yesus ini kayak terasa berbeda banget sama cara pikir dunia sekarang? Gimana menurut teman-teman? Ya, aku ya. Kalau menurut aku sih kenapa kok Yesus ini tuh terasa sangat berbeda gitu ya dengan cara pikir dunia sekarang ini. Maksudnya cara hidup dia gitu. Ya, aku pikir ini Yesus itu nggak memandang posisi dia yang sebagai raja itu sebagai sesuatu yang maksudnya dia yang harus dilayani gitu ya. Tapi maksudnya dia sendiri malah justru melayani gitu dengan totalitas sekali gitu. Jadi Yesus yang adalah raja, tetapi dia sendiri itu ini sudah apa ya, sudah penuh gitu ya. Dia sudah selesai gitu dengan identitasnya, makanya dia itu akan bisa melayani itu dengan leluasa. Dia akan bisa melayani itu tanpa aku harus membuktikan diriku nih bahwa aku raja gitu. Enggak, karena memang dia sudah raja gitu. Oke. Oke, aku ya Kak. Nah, kalau melihat dari bagaimana Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja dan dia turun ke dunia ini dan padahal dia bukan dari dunia ini, itu membuat aku melihat dan dia juga dan akhirnya Tuhan juga melayani kita, Tuhan turun melayani murid-muridnya juga dan itu membuatku melihat bahwa oh inilah sisi ketuhanannya. Tuh, kita tahu semua ya Tuhan itu 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Dia juga bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan haus, dia bisa sedih, dia bisa senang. Tapi inilah sisi ketuhanannya, yaitu ketika dia turun merendahkan, benar-benar turun untuk rela menjemput kita atau menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Itu adalah sisi ketuhanannya. Padahal dia adalah Tuhan, tapi dia mau untuk mengerjakan atau untuk menjadi pelayan, gitu. Untuk menjadi pelayan kita, khususnya pelayan kita yang belum mengenal Tuhan, kita yang masih masih dalam dosa, hidup dalam dosa. Tuhan sendiri yang turun untuk menyelamatkan kita. Ya, ya aku setuju sama teman-teman. Ya sangat terbalik gitu ya sama cara pikir dunia gitu. Gimana orang-orang sekarang ini menganggap suatu keberhasilan itu dari sebuah kekuasaan, kekayaan, status, pengakuan dan lain-lain gitu ya. Orang-orang sekarang juga didorong untuk gimana caranya kita harus jadi apa ya? Baik gitu, paling baik gitu. Ada kompetisi lah supaya gimana kita itu paling berhasil. Ya akibatnya kan akan banyak persaingan-persaingan yang seperti itu. Tapi di sini cara Yesus itu kan berbeda. Dia raja yang turun dengan apa ya? Bukan seperti raja yang digambarkan dunia gitu. Dia lahir di kandang yang domba gitu kan, sederhana, di tempatnya sederhana, jauh dari hal-hal yang megah atau luas gitu ya. Tapi gimana ya? Aku lihat kerendahan hati Yesus juga gitu. Dimana apa cara hidup Yesus ini sangat berbeda gitu. Gimana Yesus ini lebih menekankan kerendahan hati, kasih, kepedulian sama orang gitu ya. Mungkin ya bagi Yesus yang paling penting itu bukan menjadi yang paling dihormati, tapi gimana seseorang itu caranya memperlakukan seorang itu dengan baik, melayani seseorang itu dengan baik, dengan sepenuh hati. Itu sih yang Tuhan ajarkan, karena balik lagi ya Yesus Tuhan gitu. Ya, aku nambahin dikit ya. Tadi Yola sempat mention kata kekuasaan juga gitu ya. Aku jadi inget tuh kalau di dunia itu kalau ngomongin kekuasaan itu seringnya tuh kayak dianggap hak istimewa gitu ya. Oh, aku punya kuasa yang banyak nih gitu, atau kuasa yang besar nih. Jadi nanti aku pasti akan lebih banyak nerima gitu ya. Jadi apa sih yang bisa aku terima gitu. Jadi kesannya tuh seperti itu kalau prinsip dunia gitu ya. Tetapi kalau belajar dari Yesus sendiri gitu yang sebagai raja, padahal dia itu raja yang berkuasa gitu ya. Tapi justru Yesus tuh kan mendefinisikan ulang kekuasaan gitu, bukan sebagai sesuatu yang aku akan terima apa aja nih gitu. Tapi maksudnya ini sebagai satu tanggung jawab gitu ya. Jadi semakin
tinggi posisi Yesus gitu ya. Jadi sebenarnya kapasitas Tuhan untuk menolong orang lain, memberkati orang lain itu justru juga semakin besar gitu ya. Aku tuh pernah lihat ini ya, apa namanya, desain kaos temanku gitu ya. Itu gambarnya gelas diisi air gitu. Jadi ketika gelasnya itu diisi air penuh, itu justru malah tumpah keluar gitu. Jadi justru bisa di apa namanya, kalau orang hidup tuh udah dipenuhin banyak itu justru jadi bisa memberkati, harusnya gitu ya. Oke, teman-teman. Ya, aku setuju sih. Menarik sama yang diomongin Mbak Santi tadi. Ya, posisi kekuasaan itu kehormatan lah. Itu harusnya jadi tanggung jawab. Kalau kita dikasih lebih atau kita harus dikasih posisi lebih, harusnya kita semakin juga untuk memprioritaskan untuk melayani orang lain, bukan malah kita haus untuk dilayani terus-menerus. Kita belajar gitu dari teladan Yesus gitu, di mana dia raja segala raja, dia merendahkan dirinya, dia gimana dia melayani gitu kan. Nah, harusnya kita mencontoh itu. Jadi harusnya kalau kita diberikan kesempatan, kita harus lebih lagi untuk memprioritaskan untuk menolong orang lain, karena ya kekuasaan kita jangan sampai dipakai untuk meninggikan diri kita, melainkan untuk melayani, membawa kebaikan lah bagi banyak orang. Gitu, ada dampak lah. Itu sih teman-teman. Silakan, ada yang mau menanggapi? Iya, oke. Aku iya sih. Ibarat kayak teko juga gitu ya. Semakin diisi, dia semakin tumpah keluar gitu ya. Semakin kita itu dikasih kepercayaan sama Tuhan, semakin kita sendiri juga punya relasi yang dekat sama Tuhan gitu. Harusnya ada banyak hal lagi gitu yang bisa kita kasih ke orang gitu ya. Kita jadi bisa banyak membantu orang. Kita jadi bisa kayak hidup kita itu ibaratnya udah tumpah keluar gitu. Itu sih setuju juga. Ya. Ya, silakan. Oke. Nah, sama sih Kak, aku juga melihat bagaimana kita menjadi berkat ya kan. Kita dilayani, kita melayani, dan akhirnya pun kita akan dilayani juga gitu. Itu bagaimana tadi apa yang kakak sudah sampaikan, bagaimana cara Tuhan membuat kita melayani kita, sehingga akhirnya dari kita yang dilayani sama Tuhan itu memperlengkapi kita, akhirnya membuat kita bisa menjadi melayani orang lain gitu. Jadi dari kita dulu yang dilayani, dan akhirnya kita yang melayani juga. Itu sih aku dapat. Nah, tadi kan kita udah bahas itu ya, karena Yesus memilih untuk melayani. Ada satu momen nih yang sangat terkenal ya di Alkitab, itu waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, di situ kan Yesus melayani murid-muridnya gitu kan. Sang raja loh, raja di atas segala raja kita bahas tadi. Tapi malah dia ambil baskom, ambil lap, duduk, merendahkan diri, murid-muridnya ya, membasuh kaki mereka. Nah, menurut teman-teman apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Yesus yang mau turun langsung melakukan hal yang serendah itu? Menurut teman-teman gimana? Ya, menarik sih tadi ada kata tindakan Yesus turun langsung gitu ya. Jadi Tuhan Yesus kan membasuh kaki murid-muridnya. Ya, aku pikir tindakan turun langsung itu satu hal yang praktis gitu ya, yang dilakukan Tuhan gitu. Tuhan sendiri itu kan Allah itu kasih gitu ya. Dan dia itu mewujudkan kasihnya itu dengan melakukan hal-hal yang ya dianggapnya kayak sepele gitu ya, membasuh kaki. Tapi itu kalau bukan dengan hati yang benar-benar rendah hati, itu nggak mungkin loh bisa melakukan seperti itu gitu. Ya, hai. Halo. Aja guys. Tiba-tiba masuk. Boleh kayak ikut bergabung, ikut berdiskusi? Boleh. Ya. Oke, ini aku lanjutin dulu ya. Oke. Lanjutin dulu Kak Santi. Iya, tadi ngomongin ini ya tentang tindakan Yesus yang turun langsung gitu ya untuk membasuh kaki muridnya. Ya, ini satu tindakan praktis gitu ya yang Tuhan lakukan gitu. Ini wujud kasih dia gitu. Karena nggak semua orang itu bisa gitu ngelakuin ini gitu. Tapi Tuhan memberi teladan gitu ya. Bahkan dengan kerendahan hati, dengan kasih yang total gitu ya. Ibarat kaki itu kotor gitu ya, padahal waktu itu juga sendal modelnya seperti itu, udah pastilah mana ada gitu ya orang mau gitu ya, tapi Tuhan sendiri udah memberi teladan yang baik itu buat kita. Oke, aku ya Kak. Nah, kalau dari cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya ini, aku melihat yang pertama itu dari konteks pada waktu itu sih. Waktu itu kan
kita semua pasti tahu lah, pekerjaan untuk membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang pekerjaan rendahan gitu. Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang rendahan untuk melayani si orang yang sudah punya nama atau orang yang kaya gitu. Nah, tapi dari pekerjaan rendahan ini, Tuhan tuh pakai pekerjaan rendahan ini untuk mengajari murid-muridnya. Itu satu, mengajari murid-muridnya bagaimana kamu udah punya nama, kamu udah punya gelar, kamu udah sukses di mana-mana, tapi untuk ikut aku, untuk sama seperti aku, melayani seperti apa yang kulayani, melayani seperti apa yang sudah aku contohkan, ini contohnya, yaitu benar-benar turun tunduk membasuh kaki orang yang mungkin lebih rendah dari kita, mungkin lebih sepele dari kita, atau mungkin orang yang lebih nggak punya nama dari kita. Nah, itu contoh yang buat aku tuh benar-benar, oh ternyata selain kita harus siap untuk melayani dimanapun kita berada, kita harus melayani orang-orang yang mungkin di bawah kita, jauh di bawah kita. Mungkin orang-orang yang benar-benar nggak datang ke gereja atau datang kemanapun, ke persekutuan atau apapun itu yang kita temui itu orang-orang yang mungkin sudah hopeless, atau orang-orang yang sudah mungkin besok dia udah nggak mikir besok saya hidup atau enggak, tapi kita datang, kita turun, kita melayani mereka, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang perlu dibasuh gitu. Itu sih Kak kalau dari aku. Oke, kalau dari aku ya terkait kerendahan hati, ya itu bagian penting sih dari cara hidup Yesus yang Tuhan ajarkan gitu. Jadi pemimpin, jadi orang yang dihormati, bukan berarti kita harus terus-terusan dilayani ya, tapi justru bersedia gitu untuk melayani orang lain dengan tulus. Dan di situ kan di Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 kan di situ juga Tuhan berpesan gitu kan akan gimana Yesus memberikan teladan untuk murid-muridnya gitu, supaya juga mereka bisa melakukan seperti yang Tuhan perbuat untuk mereka gitu. Dalam artian Tuhan ngasih contoh nyata gitu kan. Yesus melakukan hal-hal itu kepada muridnya, membasuh murid-muridnya, orang-orang yang ia kasihi, bahkan dia juga pasti Tuhan juga tahu di antara mereka juga pasti akan ada salah satu yang nggak setia gitu, akan mengkhianatinya, tapi dia tetap melayani gitu dengan penuh kasih, dengan setulus hati. Nah, gimana kita itu mau gitu untuk merendahkan diri, seperti merendahkan hati kita seperti Yesus untuk melayani orang, bagaimana kita caranya mencontoh gitu, bagaimana tanpa memikirkan tanpa memikirkan posisinya, jabatannya, seperti itu sih. Ya, kita semua pasti sepakat lah ya kalau pelajaran tentang membasuh kaki itu pelajaran tentang merendahkan diri, khususnya dalam pelayanan, apalagi kalau kita mungkin punya jabatan-jabatan strategis gitu ya di dalam gereja maupun di organisasi ya. Tentu sepakatlah kita semua pelajarannya merendahkan diri. Masalahnya prakteknya ini yang sering sekali susah gitu ya. Karena kalau bicara merendahkan diri kan benar-benar harus menundukkan, bahkan rela dalam tanda petik dipandang hina kan sebenarnya, dan itu berat sekali gitu. Dan ya puji Tuhan kalau gerejaku belum pernah sih, tapi sinode waktu aku diangkat punya jabatan gitu ya, sebelum prosesi itu ada momen pembasuhan kaki. Dan kalau aku membasuh kaki kan itu orangnya random dalam artian nggak yang ku kenal banget gitu ya. Ya bagiku it's fine, aku masih muda, membasuh kaki yang lebih tua nggak apa-apa. Tapi ketika beliau membasuh kaki, kayak aku sendiri pun sungkan gitu, kayak aduh nggak usah lah ya nggak usah lah kakiku dibasuh, kayak sungkan aja gitu, karena harus bagaimanapun lebih tua, lebih senior, pendeta juga harusnya lebih respect. Tapi ya itulah faktanya. Dan mungkin perlu juga sih setiap gereja punya tradisi-tradisi membasuh kaki seperti ini. Kalau gereja kalian mungkin ada nggak tradisi membasuh kaki? Oke, teman-teman. Ya kalau di gerejaku untuk tradisi membasuh kaki nggak ada ya. Selama aku ikut pelayanan papaku nggak ada tradisi membasuh kaki, dan aku pun baru tahu sebenarnya ini yang diomongin Kak Ray gitu. Ada tradisi itu gitu di gereja. Seperti itu sih kalau dariku. Jadi belum pernah yang merasakan benar-benar membasuh kaki. Ya, silakan. Ya, sama sih Kak, sebenarnya di gereja aku juga, aku belum pernah lihat ada hal seperti itu ya. Tapi cuman apa yang
diceritain sama Mas Reni mungkin menarik ya untuk dicontoh gitu. Tapi ya apa ya, mungkin akan butuh banyak apa eh, pertimbangan gitu untuk dilakukan. Tapi itu adalah contoh yang cukup menarik gitu untuk mungkin bisa kita pelajari sama-sama, mungkin bisa kita terapin sama-sama di gereja masing-masing gitu sih. Ya, kalau aku sih pernah gitu ya, maksudnya di gereja orang tuaku gitu, di gereja yang sebelumnya gitu. Jadi itu biasanya dilakukannya itu dalam rangkaian Paskah gitu. Biasanya waktu Kamis Putih itu dilakukan gitu. Jadi itu sudah jadi kayak bagian dari satu rangkaian ibadah gitu sih. Jadi itu pasti akan selalu ada gitu. Tapi kalau di gereja yang sekarang sih tidak ada sih. Jadi waktu Kamis Putih ya hanya ibadah-ibadah aja gitu. Ya menarik ya, karena memang kayak ya kita hanya sebatas menarik pelajaran aja gitu tanpa mempraktekannya gitu kan. Karena kalau sudah praktek pasti rasanya beda gitu kan. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah praktek kayak ada rasa sungkannya. Ya mungkin kalau kita secara personal ya fine-fine aja membasuh kaki yang lebih tua gitu. Tapi kalau orang tua, nah itulah pelajaran yang sangat penting untuk merendahkan diri, bahkan bisa dibilang serendah-rendahnya. Ya benar kata Matthew tadi ya, pekerjaan atau kegiatan membasuh kaki kan kayak dalam tanda petik hina banget, apalagi kaki kan cenderung anggota tubuh yang mudah atau cepat kotor gitu kan. Jadi ya pasti banyak mungkin kumannya juga gitu. Itu sih. Nambahin dikit ya. Tapi bisa jadi ini ya, membasuh kakinya, iya itu memang tindakan praktis gitu ya, nyata. Tapi bisa jadi abad sekarang itu enggak, maksudnya bukan membasuh kaki gitu, tapi mungkin lebih ke kayak esensinya gitu ya. Jadi kerendahan hati, terus juga melakukannya dengan kasih, bahkan mau melakukan hal yang anggaplah itu tidak akan mencerminkan satu posisi yang apa ya, kayak berharga atau ke posisi yang tinggi gitu ya. Jadi sekarang kalau misal seorang bos gitu ya, ternyata dia mau loh nyuciin piring yang kotor, misal kayak gitu-gitu ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu apa, kayak satu praktis dari esensi nilai itu sendiri gitu. Mungkin nggak langsung beneran membasuh kaki sih gitu. Ya, aku juga tambahin sih. Aku setuju sih yang apa membasuh kaki yang zaman sekarang ini. Mungkin kita apa ya? Mungkin jadi apa ya? Mungkin bisa jadi kita terlalu gengsi untuk melakukannya gitu ya. Mungkin kita ngerasa kita dokter atau apalah itu. Jadi kita apa? Sudahkah kita untuk membasuh kaki teman-teman kita, membasuh kaki orang-orang di sekitar kita? Mungkin maksudnya kita sudah nggak melayani orang-orang di sekitar kita tanpa kita melihat status kita, tanpa melihat pekerjaan kita gitu, tanpa merasa gengsi, tanpa berkata, masa aku melakukan hal kayak gitu? Itu sih, setuju. Ya, oke. Nah, iya sih benar-benar mungkin untuk di waktu yang sekarang, di zaman yang sekarang, mungkin kata membasuh kaki ini mungkin bisa kita terapin ke pelayanan yang kita melayani tanpa pamrih gitu ya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus tuh apa, bukan melayani untuk dilihat, tapi ya dia memang hatinya benar-benar murni untuk melayani. Nah, kalau kita sudah melihat sorry mas, Ya sedikit nambahin aja sih, maksudku teringat juga lah perihal perkontenan ini. Aku kan juga bisa dibilang terjun lah terkait konten-konten yang bisa dibilang ketika mendapat banyak like atau banyak komen, ya kadang lupa diri juga gitu, rasa bangga, rasa senang, oh kontenku meskipun mungkin terbungkus secara rohani ya, kontenku berkati berarti melalui kontenku, tapi itu sering sekali justru meninggikan diriku sendiri, karena ketika aku mendapatkan lebih sedikit like, list komen, aku pikir ya kontenku gitu, kayak ya akhirnya kayak gitulah ya. Jadi ya memang menarik sih membasuh kaki dalam bentuk lain yang enggak literally membasuh. Ya, aku ya kak, kalau kita tadi udah sama-sama lihat ya, kalau Yesus sudah membasuh kaki. Masih mute ya atau enggak kok? Udah di tempat kedengar. tadi di tempat Ray sempat like. Sempat nge-lag aja tadi mas. Sorry. Lanjut. Ya. Oke. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat ya bagaimana teladan Tuhan Yesus itu, bagaimana ketika Tuhan membasuh kaki para muridnya. Nah,
sebenarnya kita kan juga dipanggil untuk punya hati yang melayani. Tapi apakah kita benar-benar bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau? Pasti kita punya alasan atau kita punya alibi masing-masing ya ketika kita melayani, namun hati kita tuh atau ego kita tuh kayak, aduh, gak deh, atau ingin nolak tapi sungkan gitu. Nah, biasanya apa sih dari kakak-kakak semua, dari teman-teman semua, apa sih yang bikin kita susah banget untuk melayani orang lain? Ya, aku ya teman-teman, yang bikin susah untuk melayani orang lain bisa jadi itu karena gengsi. Ya, karena mungkin kita ngerasa status kita itu tinggi, kita merasa kita itu lebih baik dari mungkin orang yang orang lain lah gitu. Entah kita posisi kita bagus atau pekerjaan kita baik, mungkin kita derajatnya lebih oke, kita merasa lebih oke gitu dari orang lain. Jadi kita mungkin rasa malu gitu untuk merendahkan diri untuk melayani mereka gitu. Kalau ngomongin terlebih lagi juga soal ego nih, salah satu hal muncul itu kan pasti akan ada ego, keinginan juga untuk lebih diprioritaskan, keinginan untuk lebih dilayani, lebih mencari orang-orang yang mencari validasi. Kadang kita merasa kayak, kenapa harus aku yang melayani, kenapa nggak orang-orang yang melayani aku aja gitu, karena kan aku lebih oke, kan aku lebih baik kayak gitu. Jadi mungkin itu hal-hal yang bikin susah gitu untuk kita melayani orang lain. Itu kalau dari aku. Ya, kalau dari aku sih ini ya, yang bikin susah itu karena kita itu sering ingin membuktikan diri sendiri gitu. Kita, ini loh aku yang punya posisi ini, atau ini loh aku yang punya status ini gitu ya. Atau banyak lah, semuanya tuh ke aku gitu. Jadi kalau misal harga diri seseorang itu ditentukan oleh jabatan dia, ya pasti akan sangat susah sekali ya untuk bisa melakukan pekerjaan yang mungkin yang biasa-biasa, yang biasanya dilakukan oleh apa ya, kalau itu posisi ya bawahannya atau apa gitu ya. Jadi kalau sampai melakukan pekerjaan yang rendah itu kan jadi ancaman gitu ya buat posisi dia. Wah, ini nih aku masa ngelakuin hal ini gitu. Jadi orang tuh malah cenderung capek gitu ya untuk membuktikan dirinya siapa gitu. Nanti pada akhirnya dia juga nggak melakukan apa-apa gitu, bahkan nggak melayani gitu. Ya. Suaraku apakah oke? Kayak jaringanku agak kurang. Oke, jelas. Agak nge-lag sih, tapi aman. Di tempatku agak nge-lag. Tunggu ya. Tapi suaranya jelas. Sorry. Dilanjut dulu siapa? Oke, Rea aja langsung nggak apa-apa. Tadi kayaknya udah aja, masih aman. Masih bisa kok, Mas. Gambarnya aja yang delay, like suaranya aman. Oke, kayaknya Kak Matthew duluan aja deh. Boleh. Oke, aku ya Kak. Nah, ya. Kalau kita udah ngomongin ego ya, ego itu nggak akan ada habisnya sih kalau ego. Apalagi kita yang melayani, kita yang bekerja. Kadang kalau kita sudah punya nama, kita sudah punya jabatan, dan kita harus melakukan sesuatu yang bukan job desk kita, atau bukan sesuatu yang biasa kita lakukan, atau mungkin sesuatu yang sudah kita expert lah, kita sudah expert di hal itu, kita sudah jago, kita sudah hatam melakukannya, tapi kita diminta untuk ngajarin, atau kita diminta untuk ngelakuin lagi. Kadang kalau kata anak zaman sekarang sih, egonya udah kesentil ya, kayak aduh, masa hal kayak gini harus aku sih yang ngerjakan gitu, atau hal-hal yang remeh ini harus aku yang kerjain gitu. Tapi itulah, kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, ego kita yang kena gitu. Karena kita masih manusia, kita masih perlu bimbingan Tuhan, ya kan? Nah, sehingga ketika kita ketika kita sudah mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita sudah mengerti makna membasuh kaki tadi, mungkin mengerjakan sesuatu, atau kita dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin lebih kecil, yang mungkin kita sudah sangat ahli dalam hal itu, coba kita, aku sih melihat selalu untuk mengerjakan sesuatu itu melayani tanpa pamrih. Aku nggak minta ini, aku nggak minta dibalikin, aku nggak minta sesuatu yang untuk dihargai, tapi dari sini biar aku yang kerjakan, biar aku terjun, biar aku turun, biar aku lakukan sendiri, biar aku yang mengerjakan hal yang sudah kalian percayakan sama aku ini, yang aku mungkin sudah sangat expert di bidangnya, mungkin aku sudah sangat jago dan sudah sangat tahu harus ngapain. Nah, dari situ itu aku belajar bagaimana untuk benar-benar melayani tanpa pamrih, walaupun kadang ego kita kena ya, kadang kita merasa ini harusnya nggak usah aku lah, kasih ke orang lain aja lah, karena ada yang lebih jago, ada yang bisa, nggak cuman aku aja. Cuman ketika kita dipercayakan untuk melayani atau melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kita,
Di situ hati yang melayani kita diuji. Kita tidak hanya mengerjakan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita mengerjakan untuk apa yang bisa saya buat dari pekerjaan saya, dari pelayanan saya. Gitu. Oke, ini sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Udah. Ya. Oke. Ya, sepakat sih bahwa sering sekali ego kita yang lebih besar. Di sisi lain juga kita tuh ketika melayani orang tuh atau ketika mau melayani orang, sering yang terjadi tuh pikir impact-nya atau benefit-nya. Nah, sehingga kita mikir kira-kira kalau aku melakukan itu aku dapat apa gitu. Atau nanti ketika aku melayani ibu ini atau bapak ini atau temanku ini atau kawanku ini kira-kira ada PK-nya nggak ya gitu. Wow. Jadi ya, Wow. Tapi itu kayak yang jadi tantangan, apalagi aku pribadi ya sebagai full timer yang bisa dibilang mengandalkan secara manusiawi masukin dari situ, dari pelayanan gitu, sehingga sering pemikiran-pemikiran seperti itu muncul gitu. Tapi selalu puji Tuhannya diingatkan bahwa yang dilayani itu Tuhan gitu. Itu ya itu termasuk jadi penghambat gitu kan, apalagi kalau mungkin rumahnya jauh, rumah yang mau dilayani ya, melayani orang lain rumahnya jauh, terus ya kita tahu kalau ke sana mungkin nggak dapat apa-apa, minum pun enggak gitu. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang sering jadi penghambat, yaitu benefit-benefit yang sudah kita pikirkan sebelum melakukannya. Ya. Ya aku juga nanggepin dari Mas Ray tadi. Aku juga biasanya memikirkan hal yang sudah terjadi. Tapi biasanya aku lebih ke nggak enakan sih. Aku takutnya kayak dianggap kayak ikut campur urusan orang lain gitu kan. Takut orangnya ngerasa jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi akhirnya pada akhirnya aku kayak canggung, ya udahlah diam aja lah kayak gitu. Sebenarnya aku mau melayani tapi kayak nggak enak gitu loh, nggak enak ya, kayak hal-hal yang kayak gitulah. Padahal ya harusnya harus berani gitu. Yang kita butuhkan, kita juga harus perlu adanya keberanian untuk mengasihi orang, melayani orang gitu, walaupun mungkin terasa canggung atau mungkin nggak selalu mudah. Kalau aku sih itu biasanya kalau pengalamanku pribadi. Ya, aku nambahin dikit ya. Kalau misalnya kita ngomonginnya di era medsos gitu ya, kadang tuh pelayanan ada yang sempat mikir juga, ini nanti diposting di medsos nggak ya? Ntar ada yang banyak yang nge-like nggak ya? Terus kalau ternyata nggak ada yang ngasih komentar, nggak ada yang say thank you, nggak ada yang ngomong apa, nggak ada ya gitu tuh, wah ini nih ngerasa kayak gagal, ngerasa kayak apa ini, terus akhirnya kayak mundur gitu, nggak mau melayani. Nah, aku pikir hal kayak gitu kalau di dunia sekarang mungkin juga masih ada ya. Jadi kuat banget gitu ya untuk mau dapat validasi gitu, bahkan untuk pelayanan online sekalipun gitu di era sekarang sih. Ya, aku ya teman-teman. Tersindir aku, Bang. Parah kali. Oke, siapa dulu? Silakan. Oke, kalau aku ya teman-teman, aku jadi inget gitu. Jangan sampai kita melayani itu untuk jadi viral. Karena kan kalau di media sosial itu kan ada yang kita melakukan kebaikan supaya viewers kita naik, supaya kita itu viral, supaya kita terkenal gitu kan, supaya kita dipuji orang, mencari validasi. Jangan sampai kita melakukan kita melayani orang, kita mengasihi orang dengan niat atau tujuan lain gitu. Harusnya kita harus pure melayani karena kita juga ingin seperti Kristus yang sudah Yesus ajarkan, yang sudah Yesus contohkan sendiri bagaimana dia melayani murid-muridnya seperti yang kita bahas sebelumnya. Itu sih teman-teman kalau dari aku, tambahan aja. Ya, aku pikir ini ya obrolan kita hari ini tuh udah cukup lumayan masuk gitu ya ke bagian hati yang melayani gitu. Cuman kan kalau kita ingat ini kan bulan Maret, terus nanti bulan depan kita ngerayain Paskah gitu ya. Sebenarnya kan kita itu sekarang udah udah mulai memasuki masa Paskah juga gitu. Tadi juga waktu kita mention itu yang Yesus membasuh kaki para murid gitu kan, udah mulai nih masuk-masuk gitu. Cuman aku penasaran gitu, gimana menurut teman-teman gitu, apa hubungan dari sikap melayani ini tuh dengan
persiapan kita gitu dalam menyambut Paskah ini. Gimana menurut teman-teman? Nah, aku ya Kak, kalau dari tentang pembahasan kita tentang hati yang ingin melayani, dan kita sudah masuk dalam masa-masa Prapaskah ini. Di masa-masa Prapaskah ini juga kan kita pasti dari masing-masing kita pasti juga kan sibuk ya untuk melayani di perayaan Paskah di Jumat Agung. Nah, kadang dalam persiapannya kita juga pasti akan ada di antara panitia atau di antara teman-teman yang terlibat, pasti akan ada mungkin clash antara panitia gitu. Pasti ada ketidaksehatian mungkin atau berbeda pendapat gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana kita benar-benar memiliki hati yang benar-benar murni untuk melayani Tuhan. Bagaimana hati yang benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita mau kemauannya manusia, kemauannya orang, nggak akan selesai, nggak akan ada habisnya itu. Jadi kita hidup, kita melayani Tuhan, kita mengingat di masa-masa Prapaskah ini bagaimana Tuhan benar-benar memberikan dirinya untuk melayani kita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Itu benar-benar makna dan nilainya itu benar-benar dalam. Bagaimana kita persiapan diri kita untuk memaknai Paskah dan Jumat Agung dan Paskah ini, gitu. Dari aku sih gitu. Ya, sepakat sih bahwa memang hati yang melayani itu jadi pelajaran yang paling penting ya ketika berbicara tentang persiapan Paskah ya. Mungkin gereja kita akan sibuk walaupun nggak sesibuk Natal ya, tapi Paskah pasti ada kesibukan lainnya. Tapi apakah kita tetap mau melayani meskipun mungkin nggak pelayanan altar? Aku baru banget lihat postingan GKI ya. GKI di Solo, mana GKI mana Mbak San? Aduh lupa gue. Banyak GKI, Itulah. banyak. GKI mana nih? Ya itu jago banget, dia punya talenta untuk bernyanyi bla 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 dan segala macamnya. Tapi ketika diminta pelayanan untuk multimedia, dia alasan nggak bisa. Tapi di saat yang bersamaan ada tawaran untuk jadi WL, dia menyanggupi, ternyata acaranya sama gitu. Jadi ya unik aja, yang satu ditolak, yang satu diterima, hanya alasan apa namanya sesuai talenta dalam tanda petik ya. Ya memang melayani sesuai talenta itu penting, tapi ketika kita memilih-milih untuk melayani, di manakah hati seorang pelayan itu gitu kan. Jadi ya seorang pelayan kan pasti mau melayani apapun itu gitu. Apalagi kalau dalam tanda petik hal yang mudah gitu. Terlebih multimedia yang kalau di konten sih bilangnya semua sudah disiapkan, tinggal operator aja, tinggal geser-geser kan, ya sangat mudah gitu kan. Nah, jadi ya sangat erat sih kaitannya untuk kita mempersiapkan hati dalam menyambut Paskah ini. Itu sih. Ya, aku ya teman-teman, kalau aku sih diingatkannya untuk ini sih, ngelawan ego, ngelawan gengsi, ya keinginan-keinginan untuk dilihat orang juga, untuk jadi mungkin pusat perhatian, kayak dia ngomongin Mas Ray tadi, inginnya tampil di depan, kalau di belakang nggak mau, kayak gitu-gitu sih. Belajar bukan hanya untuk bukan apa yang bisa aku dapat nih di sini, bukan itu, tapi apa yang bisa aku berikan, bagaimana aku melayani, untuk berikan melalui momen Paskah ini, mungkin perayaan-perayaan di gereja, untuk membantu, bahkan membereskan kursi setelah acara, itu juga pelayanan gitu, itu juga melayani untuk Tuhan. Jadi nggak melulu harus pelayanan altar, harus pelayanan yang ada di depan gitu ya, dengan hati yang melayani dengan tulus, kita akan menyambut Paskah ini ya akan lebih baik gitu, menyambut hati dengan hati yang lebih siap, dengan kerendahan hati gitu, mengerti gitu akan kasih Tuhan yang sudah kita tunjukkan, dan kita melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan juga kepada kita. Itu sih kalau aku. Ya, kalau aku sih hubungan sikap melayani dengan persiapan Paskah ini ya sangat-sangat terkait gitu ya. Tadi kan Tuhan sudah memberikan teladannya gitu ya, dengan membasuh kaki para muridnya. Aku pikir itu kalau di dunia perkontenan gitu bisa jadi nih Kak simulasi atau teasernya ya. Padahal dari membasuh kaki Tuhan justru membasuh dosa-dosa kita gitu ya. Dia beneran menyelamatkan hidup kita gitu. Jadi ya aku pikir satu hal yang paling kuat hubungannya itu adalah kasih, juga pengorbanan. Jadi di Paskah ini ya gimana kita bisa benar-benar gitu ya untuk
untuk menghayati kasih Kristus dan juga beneran mengasihi orang lain itu juga dengan kasih Tuhan gitu. Jadi bukan yang pura-pura, bahkan ketika melayani pun juga ya lakukan gitu. Sama seperti kita itu melakukannya untuk Tuhan gitu. Bukan bukan karena posisi, bukan karena yang lain gitu atau hal-hal yang mungkin menguntungkan kita gitu ya. Tapi beneran kita melakukannya untuk Tuhan. Itu sih. Ya, aku nambahin ya teman-teman. Ya Betul. harapannya kita melayani bukan hanya di momen Paskah gitu ya. Tapi harapannya supaya terus gitu ya, terus kita lakukan di kehidupan kita gitu. Itu jadi sebuah teladan gitu. Pengingat bahwa melayani ini juga bagian gitu dari hidup kita gitu kan. Baik itu di gereja, di rumah, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ya kita harusnya bisa lah melayani gitu. Ya belajar dari hal-hal kecil aja dulu, seperti itu sih kalau tambahanku. Ya, silakan. Ya betul, menarik sih yang Mbak Santi bilang tadi ya tentang berkorban dan itu kayak jadi bagian yang penting ya khususnya dalam pelayanan apapun ya bukan hanya gereja karena rela berkorban salah satu hal yang sulit juga dimiliki seseorang. Oleh sebab itu hati yang melayani itu hati yang memang harus siap berkorban sih. Mau berkorban materi, mau berkorban perasaan karena mungkin rekan pelayanan kita melelahkan gitu atau menyakitkan tapi ya itulah salah satu bukti pengorbanan tapi balik lagi yang seperti Mbak Santi juga bilang dengan kasih itu juga maka kita bisa memberi pengampunan lagi mungkin kita sudah dikecewakan kita tetap mengampuni kita tetap mengasihi dan ya itulah yang memang harus kita miliki. Ya. Oke teman-teman, ya aku jadi lihat sih luar biasa gitu teladan Yesus gimana kita harus berkorban. Aku setuju gitu, pengorbanan itu bukan sesuatu yang gimana sih, berkorban itu kan harus ada yang dikorbankan, baik itu ego kita, diri kita, ataupun gengsi kita, atau diri kita gitu, gimana kita mau merendahkan diri, gimana kita mau melayani dimanapun kita berada ya. Itu sih teladan Yesus juga menunjukkan kalau hati yang melayani itu hati yang harus siap berkorban. Aku setuju sama statement yang diomongin Kak Arya tadi ya, memberikan diri kepada orang lain untuk dilayani ya, sangat menolong lah. Sepertinya untuk diskusi, ya silakan Mas Rey. Ya sedikit aja, makanya kan penting banget kalau untuk hati melayani itu bukan hanya perasaan yang siap melayani tapi kayak gaya hidup gitu. Jadi dimanapun tetap mau melayani, gak hanya di gereja, di rumah, di manapun lah, di kantor mungkin dalam pelayanan masing-masing. Jadi ya jadi gaya hidup sih itu penting hati yang melayani ini. Ya, oke teman-teman. Ya harapannya melayani ini jadi gaya hidup kita, bisa kita lakukan nggak cuma di momen Paskah ini, tapi seterusnya ya jadi bagian dalam hidup kita. Jadi selama kita hidup kalau bisa kita melayani, apalagi kita kalau sudah diberkati Tuhan yang berlebih, kita harus lebih lagi memberkati orang lain, kita lebih lagi untuk melayani orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Sepertinya waktu udah menunjukkan ya, di jam 7.55 sepertinya aku mau minta ke teman-teman semuanya masing-masing kasih ya satu closing statement boleh, call to action boleh, atau kesimpulan dari yang sudah kita obrolkan tadi teman-teman ya. Nanti silakan mulai dari Kak Matthew, Kak Re, Kak Santi, kemudian aku. Silakan Kak Matthew. Ya, dari aku, dari materi kita pada malam hari ini, bagaimana apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita sharing bareng-bareng, tentunya untuk memiliki hati yang ingin melayani, hati yang untuk melayani itu tentunya nggak gampang, karena kita masih manusia. Kita masih punya ego, kita masih punya kemauan sendiri, kita masih hidup di dunia ini, gitu kan. Namun jika kita benar-benar memberikan diri kita untuk Tuhan, kita benar-benar ingin untuk benar-benar rindu untuk melayani, mari kita belajar dari apa yang sudah Tuhan contohkan. Sudah banyak sekali contoh yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita bisa baca dalam kitab, apapun itu. Dari yang kita bahas juga malam ini ada membasuh kaki, itu beberapa contoh yang benar-benar buat saya itu contoh yang paling ngena, contoh yang paling direct untuk kita, supaya kita belajar untuk benar-benar merendahkan diri untuk melayani. Tidak hanya diri kita yang ingin dilayani, tapi kita juga harus memiliki hati yang untuk melayani. Gitu. Oke, siap. Silakan Kak Re. Oke, ya melayani itu bisa dibilang suatu hal yang mudah.
untuk dilakukan karena setiap orang bisa melayani. Tapi melayani dengan motivasi yang benar itu yang perlu kita miliki. Jadi dibanding mempersiapkan diri untuk pelayanan, jauh lebih mendasar lagi, siapkanlah hatimu untuk melayani. Karena di dalam hati yang melayani ada kasih, ada pengorbanan, ada rasa cinta, ada rasa berjuang juga untuk pelayanan itu sendiri. Dan pada akhirnya kembali ke Alkitab, kita harus semakin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Jadi contoh aja Yesus dalam melayani. Itu aja. Silakan Mas Santi. Ya, kalau dari aku ini Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang sangat kuat gitu ya tentang melayani. Bahkan Yesus nggak melayani cuma satu kali, tapi hidupnya penuh dengan pelayanan gitu ya. Dia melayani banyak orang gitu ya. Bahkan nggak diminta pun Tuhan melayani gitu ya. Jadi kalau Yesus sendiri sudah melayani banyak kali, berarti itu kan pelayanan itu sudah menjadi hidup dia, gaya hidup dia. Berarti ya itu juga yang harus kita teladani gitu, karena kan kita anak-anaknya Tuhan gitu. Jadi melayani dengan kasih Kristus, melayani dengan hati yang taat, yang setia, itu harus menjadi gaya hidup kita. Oke, amin. Oke teman-teman, kalau dari aku ya hati yang melayani itu hati yang siap berkorban, terus juga memerlukan kerendahan hati juga gitu kan, meladan yang tadi kayak kita sudah bahas gitu, meladani Yesus. Dia sendiri udah kasih contoh nyata gitu ya. Belajarlah kita harus mau serupa dengan Kristus, belajar itu menerapkannya di kehidupan kita, menjadi bagian dari hidup kita. Jangan hanya kita melayani untuk jadi mencari pujian, mencari sorotan, atau mengharapkan hal-hal yang lain gitu saat kita melayani. Anggap itu karena kita masih Tuhan, karena kita mau ikut jadi teladan yang seperti yang sudah Tuhan ajarkan, seperti itu, untuk mengasihi, menolong orang lain dengan hati yang tulus, rela berkorban. Itu sih teman-teman dari aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih aku ucapkan untuk Kak Ray, untuk Kak Matthew, untuk Kak Santi. Ya, terima kasih lagi untuk Kak Ray. Aku lebih lagi ucapin banget udah di guest dadakan. Terima kasih banyak ya untuk waktunya, sudah menolong sekali, karena memang ada terkendala dari Kak Brian, karena memang Instagram ini ada bug-bug yang sering terjadi yang sulit lah untuk kita itu bergabung atau join, seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap tolong melalui Kak Ray. Tuhan pakai Kak Ray untuk menolong kita. Seperti itu ya, terima kasih juga. Haleluya. Terima kasih juga untuk Jangan penonton dipuji, yang... besar kepalaku. Coba Kak Ray, dipakai Tuhan, jadi alat Tuhan. Amin. Amin. Oke ya. Buat teman-teman juga boleh yang mau seperti Kak Ray ini ya, mau memberikan dirinya untuk pelayanan jadi guest Sabda Youth, itu boleh banget juga. Langsung aja DM di media sosial Sabda Resources, itu boleh banget. Aku juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah komen ya, untuk kasih tanggapan. Kak Rebecca, dari Kak Anastasia, mohon maaf kalau ada komentar atau tanggapan yang belum sempat kita bahas atau kita bacakan karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau kurang nyaman selama kita berdiskusi ya, kita mohon maaf sebesar-besarnya, seperti itu ya teman-teman. Aku juga ingetin buat teman-teman untuk tidak lupa join di acara Sabda Youth minggu depan, itu nanti di hari Selasa 17 Maret 2026, itu nanti topiknya The Season of Process, seperti itu ya, kita akan belajar terkait proses. Seperti itu teman-teman. Aku juga undang teman-teman yang lain ya, jangan lupa untuk join di acara live Sabda Youth minggu depan, dan ajuin diri teman-teman kalau mau jadi guest, silahkan, boleh banget, kontak-kontak aja di media sosial Sabda Resources. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita akan tutup acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Aku minta dengan kasih Kak Matthew boleh tutup kita dalam doa. Silahkan ya Matthew. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, sehingga pada hari ini kami bisa di sini tuh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah Tuhan berikan pada malam hari ini, untuk waktu sharing kami bisa berbagi pandangan kami tentang hati yang ingin melayani. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, sehingga Tuhan layakkan kami untuk melayani-Mu ya Tuhan, dan biarlah melalui pelayanan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami bisa mengerjakannya dengan baik, memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan, melayani tanpa pamrih, dan biarlah kami kembalikan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dalam menunjukkan aktivitas kami.
memberkati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih. Terima Bye, kasih thank you untuk Pak Santi, pelayanannya. Matthew, Yola. Ya. Mas God bless. Mbak Yola, Mas God Santi. God bless. bless.